Oke, konten kali ini aku akan bahas terkait dengan preview leg kedua Champions League antara Manchester City melawan Madrid di Etihad, dan yang kedua antara Inter melawan Milan kayak gitu. Nah, sebelum itu sebelum aku bahas apa yang prediksiku yang akan terjadi pada leg kedua nanti kayak gitu, aku akan bahas terlebih dahulu sedikit review terkait dengan pertandingan kemarin. Memang aku sudah buat reviewnya di video sebelumnya, silahkan dilihat aja. Tapi kali ini aku akan bahas sedikit lagi yaitu. Nah, pada pertandingan sebelumnya di Bernabeu gitu kan, yang mana menurutku City, bukan City yang kita kenal, bahkan cenderung jelek kayak gitu, yang mana City nggak berani pegang bola lama, tidak seperti City yang kita tahu bermain fluid, bermain sangat cair kayak gitu. Bukan City yang seperti itu yang kita lihat pada leg pertama. Rasanya kalian semua itu sepakat, dan aku nggak tahu apakah ini menurutku apakah itu memang strategi Pep. Menurutku iya gitu. Menurutku itu adalah strategi Pep gitu. Karena Pep tahu kelemahan pemain Madrid itu bukan pada ketika mereka di press, tapi ketika mereka menghadapi lawan-lawan yang memiliki low block gitu. Mereka cenderung sulit. Karena apa? Pemain Madrid ini baru bisa bermain kalau skill individu mereka itu diuji. Salah satunya adalah dengan cara di press. Kalau mereka diberikan ruang agak cukup besar, yang artinya tim lawannya itu low block ataupun parkir bus, mereka kesulitan. Karena apa? Tidak ada pemain yang bisa, ibaratnya yang bisa tidak ada satu sistem dari mereka yang bisa mengobrak-abrik permainan dari tim lawan yang mengandalkan low block ataupun parkir bus gitu. Itu terbukti dengan di musim ini Real Madrid itu banyak kalah ataupun seri itu pada tim-tim yang menggunakan low block gitu. Namun pada pertandingan yang leg pertama kemarin, menurutku City itu dibilang main low block enggak, dibilang nge-press enggak, jadi setengah-setengah. Aku nggak ngerti apa yang dilakukan oleh Pep. Ya gini, bukan berarti aku lebih pintar dari Pep, enggak gitu loh. Aku bicara ini sebagai seorang fans sepak bola, bukan fans City ataupun fans Madrid. Aku sebagai penonton netral, aku cukup menikmati lah pertandingan itu. Cuman aku berharap City yang terlihat kemarin itu adalah City yang kita kenal gitu. Permainan indah, permainan fluid gitu lah ya. Yang kalau menyerang bisa jadi 3 back, kalau tergantung lawan gitu. Kalau menyerang bisa jadi 3 back, kalau menyerang bisa jadi 2-3 back, kalau bertahan bisa jadi 5, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Itu kan City yang ingin kita lihat, yang dengan kombinasi 1-2 di tengah, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Rodri. Itu kan kita ingin melihat pemain ini menguasai lini tengah, menguasai lini depan, ada kombinasi di kotak penalti. Haaland membuat hal-hal magicnya pada saat di pertandingan. Kan itu City yang ingin kita lihat di setiap pertandingan. Cuman kemarin itu tidak terlihat, bahkan tidak pernah terlihat. Bahkan Haaland itu ya kasarnya dikantongin oleh Rudiger. Tapi nggak bisa salahin Haaland juga. Ini pemain baru berusia 21-22 tahun kayak gitu loh. Ngerti nggak? Artinya ketika kembali ke kubulan, tugas striker itu 3. Kembali ke ulangin. Yang pertama, tugas paling pokok itu utama adalah cetak gol, yang kedua assist, atau yang kedua, bahkan menurutku yang kedua itu membuka ruang, yang ketiga adalah memberikan assist gitu loh. Yang pertama, dia nggak bisa cetak gol, bukan berarti pemain lain yang musim lalu itu bisa cetak gol tanpa dia, tapi kemarin nggak bisa cetak gol gitu, ngerti nggak? Artinya yaudah, dia tidak bisa cetak gol karena dikawal ketat oleh Rudiger. Bahkan kasarnya aku bilang, bahkan kalau Haaland ingin pergi ke toilet, bahkan Rudiger ngikutin di belakangnya gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Ya, ketika dia sudah begitu, Haaland ini kan pemain yang pintar, dia tidak bisa lepas dari Rudiger. Artinya dia ke depan minta bola. Ketika dia minta bola, kan ada satu ruang yang kosong di back Madrid. Itulah yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Kevin De Bruyne, Grealish, Gundogan, Bernardo Silva, Rodri dan lain sebagainya. Pemain-pemain yang bisa ngisi itu, yang biasanya ngisi itu siapa? Yang biasanya ngisi itu adalah De Bruyne itu main kemarin pada saat lawan Madrid di leg pertama itu nyaris sejajar dengan Haaland. Artinya ketika di atas kertas mereka memang main 3-2-4-1, cuman bisa berubah jadi 4-2-2, 4-4-2, bisa jadi 4-3-3 kayak gitu, tergantung kondisi permainan pada saat itu kayak gitu loh. Nah, kebanyakan ketika mereka bertahan tidak ngepres itu adalah 4-4-2, yang mana De Bruyne dan juga
si Haaland itu bermain sejajar kayak gitu, yang artinya kan kasarnya secara logika yang mengisi ruang itu adalah pada saat Haaland minta ke depan itu adalah De Bruyne. Itulah yang terjadi pada saat City melawan Arsenal, yang mana Haaland ke depan minta bola, kemudian De Bruyne mengisi ruang yang kosong dan kemudian itu gol. Itulah yang dibilang Haaland ngambil bola, ruang yang terbuka, ada satu pemain yang terpancing, De Bruyne masuk gitu loh. Cuman kan pemain City kan bukan cuma De Bruyne aja, ada Bernardo Silva, ada Grealish, ada dan lain sebagainya lah yang bisa cetak gol juga, bukan cuma Haaland doang gitu loh. Jadi nggak bisa salahin Haaland juga, dia juga nggak dapat umpan-umpan matang sebagaimana yang kita lihat di Liga Inggris, nggak bisa salahin dia juga gitu loh, ngerti nggak? Nah, yang selanjutnya menurutku nih, jadi apa yang harus begini kan, ini kita bicara kasarnya sebagai seorang fans sepak bola yang sok tahu gitu loh. Apa yang harus dilakukan Pep? Menurutku Pep harus mengganti Grealish dengan Foden menurutku, dan juga mengganti Bernardo Silva itu dengan Mahrez gitu loh. Kenapa aku bilang demikian? Foden itu adalah salah satu pemain yang bisa melewati pemain, begitu juga dan Mahrez. Artinya ketika Mahrez atau Foden memegang bola, ada 2-3 pemain Madrid yang akan kepancing, yang artinya ada ruang kosong lain yang bisa dimanfaatkan De Bruyne, bisa dimanfaatkan Gundogan, bisa dimanfaatkan Haaland ataupun Foden untuk mencetak gol kayak gitu loh. Menurutku harus seperti itu kayak gitu. Dan juga menurutku Pep harus maki-maki pemain-pemain yang sebelumnya, kalian bahwasanya kalian itu harus berani megang bola. Percuma kita latihan tiap hari sekian jam tapi kalian nggak berani megang bola lama, tidak berani melakukan kombinasi. Kalau kalian salah, ya itu it happens gitu loh. Karena kalian juga manusia, bukan robot. Bahkan robot aja bisa melakukan kesalahan kayak gitu. Ngerti nggak? Gitu maksudku gitu loh. Nah, hal lain yang harus dilakukan Pep adalah membangun mental gitu loh. Yang aku lihat ketika City menghadapi tim-tim besar, khususnya tim-tim Spanyol gitu, mereka cenderung ketika memasuki lapangan itu tidak dengan percaya diri, tidak dengan keinginan untuk juara, untuk menang gitu. Cuman kalau di Liga Inggris ya mereka juara, kayak aku bilang Guardiola nggak perlu ada di pinggir lapangan, City juara, aku bilang, ngerti nggak? Karena pemainnya kayak gitu. Cuman ketika bermain di Eropa, it's different cake gitu, itu hal yang berbeda kayak gitu, ngerti nggak? Nah, maka dari itu kalau aku bilang City harus berani ambil inisiatif, apalagi ini main di kandang mereka gitu loh. Tapi Madrid is Madrid gitu loh. Mereka nggak butuh banyak peluang, mereka bisa cetak gol gitu. Contoh kayak Vinicius, itu kan berapa sih peluang yang dapat Madrid sebelum cetak gol? Ya nggak banyak juga gitu, nggak banyak peluang matang, dan mereka bisa cetak gol. Prosesnya juga keren kayak gitu loh, ngerti nggak? Modric minta bola, oper balik ke Kamavinga kasih ke Vini gitu loh, dan cetak gol gitu loh, ngerti nggak? Itulah kelebihan Madrid. Kelebihan Madrid itu ada pada chemistry pemainnya, kayak yang sudah sering ku bilang. Kalau pemainnya itu tutup mata aja, mereka udah tahu. Modric udah tahu Benzema di mana geraknya, Modric udah tahu cross kemana, Modric udah tahu Vini kemana. Artinya telepati mereka itu sudah terjalin bagus antara mereka gitu, ngerti nggak? Oke. Nah, selanjutnya Madrid juga gitu loh. Madrid kayak aku bilang tetap Madrid gitu. Kalau di kandang Liverpool mereka bisa cetak 5 gol setelah kebobolan 2 gol, berarti mereka bisa cetak gol dimanapun mereka mau gitu, ngerti nggak? Karena mereka punya Vini yang skillful, mereka punya Benzema yang house goal, mereka punya Kroos, punya Modric yang kreatif gitu, mereka punya Kamavinga yang tenaga kuda, mereka punya Valverde yang tendangannya keras gitu, mereka punya Carvajal, Courtois, ya pemain-pemain top ada di situ gitu loh. Artinya mereka tinggal mengatur bagaimana mereka bisa memanfaatkan apa yang mereka inginkan kayak gitu loh. Nah, maka dari itu kalau aku bilang Madrid itu harus bermain seperti apa gitu kan. Ini kita kembali lagi, aku bilang kita sebagai fans yang sok tahu ini akan memprediksi gitu, agak-agak meramal lah gitu. Nah, apa yang harus dilakukan Madrid? Ya kembali lagi, melawan City itu kuncinya satu, jangan gegabah. Artinya jangan sok-sok ngepres kalau pressingnya itu nggak rapi. Karena pemain City itu anti sama yang namanya pressing. Mereka di pressing kayak mana pun mereka tetap lolos, karena itu yang sudah dilatih berkali-kali, mungkin ribuan kali di latihan dalam satu sesi latihan gitu, ngerti nggak?
Nah, apa yang harus dilakukan Madrid? Ya Madrid harus menunggu, gitu loh. Menunggu sambil menunggu momen di mana pemain City itu melakukan blunder, di mana pemain City itu tidak fokus, dan disitulah perannya seorang Modric untuk mengalirkan bola. Disitulah perannya seorang Vinicius untuk menggocek-gocek, ataupun Rodrigo atau Asensio, whatever siapa yang main, untuk menggocek bola melewati 1-2 pemain. Dan disitulah perannya seorang Benzema untuk menyelesaikan peluang kayak gitu. Itulah cara untuk mengalahkan City. Terbukti MU seperti itu. Bahkan cuman Liverpool lah satu-satunya tim di dunia ini yang berani ngepres City, yang artinya karena memang pressingnya itu rapi dan juga dilakukan dengan sangat baik gitu, ngerti nggak? Nah, maka dari itu kalau aku bilang Madrid harus ya, menurutku pemain yang pasang Madrid di depan ya tetap kemarin sih nggak masalah sih sebenarnya. Rodrigo bisa main di depan, terus Benzema dan juga Vini tetap di depan, di tengah ada Valverde, Kroos dan Modric gitu. Kalau perlu Kamavinga ini kabarnya cedera, ya nggak tahu, kita semoga dia baik-baik saja gitu. Kita sebagai fans netral tentu mengharapkan pertandingan yang menarik, yang enak untuk dilihat, bukan hanya sekedar enak dilihat oleh fansnya saja. Ya fans pasti pokoknya asal saring serang aja ya udah enak. Kalau kita fans netral kan tidak, tentu ada kombinasi, tentu ada cara dia membangun pemain gitu lah. Kembali lagi aku bilang bahwa kalau mau nonton bola hanya melihat gol, nggak usah nonton bola, ngerti nggak? Nonton highlightnya aja gitu. Kita nonton bola kan ingin melihat bagaimana cara dia ngepres, bagaimana cara dia ngelewati 1-2 pemain, bagaimana cara dia bertahan. Kalaupun dia parkir bus nggak ini loh, bukan parkir bus itu, bertahan itu ada lebih capek daripada menyerang kayak gitu. Aku dulu pernah juga ikut SSB gitu, dan bertahan itu lebih capek karena kita harus menjaga pemain, kita harus menebak arah bola, sedangkan orang yang megang bola dia cuma mikirin kemana bola ini selanjutnya gitu loh. Dan bahkan itu sudah dilatih di latihan gitu loh. Kalau bola di sini ke sini, kalau ini bola di sini. Sedangkan kalau bertahan kita menebak dan kemudian kita geser kiri, geser kanan, geser kiri, geser kanan. Belum lagi kalau pemainnya itu kayak Haaland minta bola ke depan, ikut ke depan pemain backnya, isi satu. Kalau ada kosong gitu kan lebih capek bertahan daripada menyerang kayak gitu menurutku gitu loh. Bukan menurutku sih, menurut semua orang, tanya di pemain bola, bertahan itu lebih capek daripada menyerang gitu loh. Karena kalau kita menyerang, kita ngurung pertahanan lawan, kita kurung, yang artinya posisi teman kita sudah tahu ya, kita tinggal oper aja, tinggal nunggu momen di mana ada kesalahan, ya situ ada kesempatan kita bang gitu loh, gol kalau bisa gitu loh. Nah, kembali lagi ke Madrid dan juga, tapi menurutku gini ya, Modric gitu, aku nggak tahu lah, Modric ini menurutku gelandang terbaik yang pernah aku lihat gitu loh, selain Iniesta lah gitu. Modric ini gila di umur dia yang 37, 38 atau 39 musim ini, gila ini pemain. Ya semoga dia nggak melakukan blunder deh besok gitu. Maksud gue, ketika bola di kaki dia, tidak ada pun satu pemain yang bisa ngepres. Kalaupun dia ngepres, dia tahu dia akan kemana gitu. Artinya Modric ini kan ketika awal-awal datang ke Madrid sempat dicap sebagai pembelian yang gagal, karena ya musim-musim awalnya dia tidak begitu berpengaruh besar lah kepada Madrid. Cuma setelah 2-3 musim dia di Madrid, dia menunjukkan kapasitas dia bagaimana sampai dia menang Ballon d'Or, yang mana menurutku sebenarnya antar bisa diperdebatkan layak atau tidaknya dia menang Ballon d'Or tersebut gitu loh, ngerti ya? Nah, Modric ini menurutku salah satu hal yang harus difikirkan oleh Pep adalah bagaimana cara memutus bola dari tengah gitu loh. Bagaimana cara Pep harus memikirkan bagaimana cara memutus bola Madrid dari tengah, aliran bola dari Kroos ataupun Modric gitu loh. Karena Modric dan Kroos ini adalah jantung permainannya Madrid. Kalau mereka mati, serius habis permainan itu. Kalau Benzema-nya yang mati, masih ada Valverde, masih ada Rodrigo, masih ada Vinicius untuk melakukan penetrasi untuk cetak gol. Cuman kalau udah Modric dan Kroos yang dihentikan, selesai itu barang. Terbukti bahwasanya kalau mereka berdua main, oke lah, kalian bilang masih ada pelapisnya kayak Ceballos, masih ada pelapisnya kayak Kamavinga atau Tchouaméni, tapi levelnya itu berbeda gitu. Masih ada 1-2 level mereka berdua ini di bawah pelapisnya gitu. Cuma itu nggak masalah. Cuman kalau untuk laga melawan City, kalau ini dipasang Tchouaméni dan Kamavinga atau Ceballos, ya menurutku agak beresiko gitu lah, ngerti nggak? Artinya ketika laga yang begitu, laga yang top harus diisi oleh pemain-pemain top juga. Karena apa? Kalau pemainnya tidak top, ya selesai itu barang gitu. Contoh kayak City lawan
Tottenham lah yang dipasang Pep adalah si Lewis itu. Lewis ya bisa dilihat gimana peran dia, nggak ada peran dia gitu loh, karena dia belum siap untuk laga sebesar itu gitu loh, yang mana dia menjadi bulan-bulanan Tottenham gitu. Nah, kembali lagi kepada laga ini begitu juga. Jadi kalau misalnya Pep bisa memutus aliran bola dari tengah, yang mana itu disebabkan oleh Kroos dan Modric, rasaku City bisa menang, bukan menang lah, bisa melawan lah gitu. Yang artinya kalau aku bilang pertandingan, aku kalau ditanya mengunggulkan siapa, aku nggak peduli siapa yang menang, yang penting aku terhibur. Dan kalau aku bilang feelingku, ketika ada satu kesalahan yang dilakukan oleh kedua pemain, mereka akan langsung distrap, mereka akan langsung dihukum. Maka dari itu menurutku tim yang melakukan sedikit kesalahan akan langsung distrap, dan tim yang tidak melakukan kesalahan akan menang dalam pertandingan ini gitu loh. Nah, ini kan kita bicara tentang mental chemistry versus taktik dan juga strategi gitu, mana yang akan menang gitu loh. Dan juga aku nggak sepakat ya kalau dibilang Ancelotti itu miskin taktik. Aku nggak sepakat. Kalau tidak sehebat Pep, iya, tapi dibilang miskin taktik, aku kurang sepakat. Karena apa? Bagaimana mungkin seorang pelatih miskin taktik bisa memenangkan segala macam gelar gitu? Mungkin orang bilang ya cuman gelar, nggak usah gelar. Ya enggak gitu dong. Masa emang ada tim yang bisa memenangkan gelar itu dengan main asal-asalan? Kan enggak kayak gitu lah. Kalaupun ada nggak banyak kayak gitu, ngerti nggak? Nah, apalagi Real Madrid pemainnya bintang semua gitu loh. Menghadapi pemain bintang kan tentu harus dengan cara-cara yang cara yang berbeda. Nggak bisa dengan hanya Anda kayak taktik lalu masuk ke ruang ganti, emang Anda siapa? Nggak gitu. Anda pun butuh track record juga gitu. Dan juga kalau misalkan dia miskin taktik, kenapa dia itu di hire oleh Bayern Munchen yang penuh dengan filosofi dan bisa memenangkan gelar di situ kayak gitu, ngerti nggak? Terus ada orang yang bilang ya emang dia dapat apa di Everton? Nggak gitu cara membandingkannya. Nggak gitu cara membandingkannya. Menurut ya kalau membandingkannya, emang Pep dapat apa di Bayern Munchen? Nggak ada juga dengan pemain top di Munchen, nggak dapat juga Liga Champions. Membandingkan kayak gitu dengan value, bukan dengan sama gitu loh. Ya wajar kalau ya, bahkan Everton sempat beberapa bulan dia memimpin Liga Inggris di top 1 kok kayak gitu loh. Ya, bahkan Pep sempat kehilangan gelar di Bayern Munchen kayak gitu. Gelar kopanya Jerman dan juga Liga Jerman, dan dia sempat hilang kalau aku nggak salah. Dia sempat hilang itu, direbut oleh Dortmund pada masa Jurgen Klopp kayak gitu, ngerti nggak? Artinya kalau dibilang miskin taktik, aku kurang sepakat. Tapi kalau tidak sehebat Pep, iya, karena ya pelatih yang hebat sekarang ya cuman Pep. Pelatih yang hebat sekarang menurutku ya kalau kita urutkan dari yang pertama itu Pep, yang kedua Jurgen Klopp, yang ketiga itu ini siapa? Nagelsmann, yang keempat itu Ancelotti, yang kelima itu Ten Hag. Menurutku sekarang Ten Hag itu hebat, cuman ya tidak didukung dengan pemain-pemain yang hebat juga gitu. Jadi ya kayak gitulah jadinya gitu loh, ngerti nggak? Jadi menurutku kalau kita masuk ke pertandingan lagi, ya menurutku akan cukup menarik pertandingan nanti malam, karena akan melihat mental chemistry versus strategi taktik kayak gitu loh. Nah, yang selanjutnya itu derby Milan, yang mana menurutku sebenarnya sih aku agak malas bahas pertandingan ini, cuman karena memang dia sepaket gitu ya udah kita bahas aja gitu, untuk nambah durasi juga ya gitu. Nah, kalau kita serius, aku nggak nonton full pertandingan Milan dan Inter kemarin gitu, karena menurutku cukup membosankan, gerasa gerusuk. Cuma aku nonton setengah babak, yang mana golnya cuman itu doang gitu, nggak ada gol yang terjadi juga di babak kedua gitu loh. Nah, seperti yang sudah sering ku bilang gitu loh, kenapa aku kurang srek dengan Liga Italia, bahkan aku nggak tahu kapan terakhir kalau nonton Liga Italia. Mungkin Napoli yang mainnya bagus gitu, Inter salah satunya yang aku suka juga dengan Simone Inzaghi-nya, cuman ya pemainnya bukan pemainnya tier 2 tier 3 lah, bukan topnya gitu. Nah, kalau kita review sedikit pertandingan kemarin kayak gitu, kayak kembali aku bilang bahwasanya kesalahan Liga Italia adalah federasinya yang terlalu membiarkan klub-klub itu melakukan transfer terhadap pemain-pemain tua yang buangan dari Liga Spanyol, buangan dari Liga Inggris, buangan dari Liga Jerman, buangan dari Liga dan lain sebagainya lah kayak gitu. Pemain tua yang masuk ke situ, padahal di tahun 80-an mereka punya
trio Belanda, mereka punya trio ya pokoknya pemain top semuanya main di Liga Italia lah. Bahkan menurutku kalau Messi dan Ronaldo itu mereka main di tahun 80-90, mungkin mereka akan ke Liga Italia, bukan ke Liga Inggris ataupun Spanyol gitu, ngerti nggak? Nah, maka dari itu kalau menurutku ketika kita lihat pertandingan itu mainnya gerasa gerusu, banyak long, banyak passing yang salah gitu. Kan kita sebagai fans yang netral nggak mau ngelihat kayak gitu. Kita kecuali itu tim idola kita ya gitu. Bahkan kalau aku sih aku fans MU, cuman ketika aku melihat MU mainnya jelek, ya udah aku matiin. Ngapain gitu loh, ngapain kita menghabiskan waktu kita 1,5 jam untuk menonton pertandingan yang boring. Kita kan nonton bola mencari hiburan, bukan mencari emosi kayak gitu, ngerti nggak? Ya mungkin sebagian tim Inter ataupun Milan menikmati permainan karena itu tim mereka gitu loh. Cuman aku sebagai tim yang netral ya, ngapain nonton gitu, ngerti gak? Oke. Gol pertama gol pertama itu ridiculous, konyol. Bagaimana mungkin seorang pemain di belakang bisa ngambil bola dari pemain yang ada di depan gitu, ngerti nggak? Mereka sedang berduel, tapi apalagi ini kapten kayak gitu. Artinya kapten itu kan kasarnya simbol tim kayak gitu loh. Artinya tim ya dia ya tim, dia mencerminkan apa yang ada dalam tim kayak itulah kasarnya gitu. Makanya dia ditunjuk jadi kapten. Gol pertama itu kan dia sedang duel dengan Edin Dzeko, tapi dia fokus berduel, tidak fokus merebut bola. Tentu kan kalau kita lagi menghalau orang, lagi duel, fokus kita adalah bukan orangnya tapi bolanya kayak gitu loh. Kecuali bola itu bukan di dia gitu loh. Kita harus melihat orang, bukan melihat bolanya gitu. Karena pergerakan orang itu tidak bisa ditebak, bola masih bisa ditebak gitu. Apalagi gol kedua, bagaimana mungkin tim yang main di semifinal Liga Champions kayak gitu bisa kebobolan dengan cara kayak gitu kan konyol. Bisa kosong langsung berhadapan 1 lawan 1 lawan kiper, kan itu udah nggak masuk akal sih menurutku. Bisa kebobolan kayak gitu menurutku itu udah nggak masuk akal gitu. Nah, belum lagi kemarin AC Milan kalah 2-0 yang mana videonya viral, mereka dimarah-marahin oleh fansnya gitu ya. Itu wajar sih, apalagi gitu loh yang mau diharapkan dari Liga Italia kayak gitu. Dan kalau prediksiku sih Inter nggak akan lepas sih. Menurutku nggak akan dilepas Inter 2-0. Kalau Inter dilepas, masih mereka lepas 2-0 ya bodoh kali si Inzaghi menurutku. Kecuali misalnya Inter dapat 2 kartu merah, atau Inter melakukan blunder gitu, atau mereka lagi underperform, ya itu bisa terjadi. Cuman kalau semuanya berjalan normal ya rasaku Inter nggak akan lepas pertandingan ini sih, nggak akan, dan janganlah sampai gitu. Kalau tapi agak ini juga sih, maksudnya ya kali 2 Milan bisa ngalahkan Real Madrid atau City gitu loh kalau semuanya berjalan lancar. Misalkan lah City atau Real Madrid yang menang, melaju ke final, menanglah Inter atau Milan, ya kali mereka bisa ngalahin tim top 2 ini gitu loh, di atas kertas gitu loh, ngerti gak? Jadi final nanti akan final yang satu arah menurutku gitu loh. Real Madrid dengan chemistry-nya, City dengan apa ya, dengan strategi dan taktiknya yang rigid, sedangkan 2 Milan ini dengan gerasak gerusuknya. Tapi Inter better lah daripada AC Milan gitu, walaupun memang masih gerasak gerusuk kayak gitu loh. Dalam artian permainannya itu lebih, artinya pemosisian lebih rapi kayak gitu, tidak dengan AC Milan yang asal lari, semangatnya tinggi. Memang ya fighting spirit diperlukan, cuman fighting spirit tidak didukung dengan taktik ya sama aja bohong kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya menurutku kita tonton aja, semoga kita terhibur. Ya itu aja deh kayaknya yang mau dibahas dari Milan. Nggak ada juga gitu, secara strategi nggak menarik, secara permainan passingnya jelek kayak gitu, pressingnya jelek, finishingnya ya so-so gitu, pemainnya juga so-so kayak gitu. Jadi ya kita nikmatin aja gitu. Oke, sekian dulu preview terkait dengan semifinal Liga Champions antara Manchester City lawan Madrid dan juga Inter Milan melawan AC Milan. Terima kasih, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih dan ciao.